Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati, yang saya muliakan, bil khusus pimpinan Kuliah Subuh Sabtu Kebagusan Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ustaz Haji Abdul Mudir MPD, yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Jami' As-Sakinah Al-Mukarram Muhtaram Bapak Haji Zulkarnain, yang sama-sama kita hormati segenap para penasihat pembina dari Kuliah Subuh Kebagusan yang begitu luar biasa eksistensi. Mu'alim Bapak Haji Tabroni, Mu'alim Bapak Haji Muhammad Ali bin Haji Usman, yang sama-sama kita hormati segenap para sesepuh, para kiai, para asatidzah, para habaib yang hadir. Alhamdulillah, yang begitu banyak, di antaranya Mukarram Bapak Kiai Haji Sulahuddin, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mahmudin, Bapak Ustaz Haji Yunus, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Muhayyad MA, Bapak Ustaz Adnan Hasim, Habib Alwi Alidus beserta Albil Islamic Center. Masya Allah, rambutnya kemarin coklat, sekarang hitam, luar biasa. Yang sama-sama kita hormati guru saya Mukarram Bapak Kiai Abdul Rahman Arif, Bapak Haji Maktum, dan seluruhnya mohon maaf namanya kesulitan satu persatu, cuma 15 menit sekenanya aja ya. Terutama orang tua saya Mukarram Bapak Ustaz Haji Qadir, dan wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Mushola Kelurahan Kebagusan, Bapak RT, Bapak RW, LMK, FKDM yang hadir. Atau enggak lihat tadi mana tadi Ustaz Syahuddin tadi ketemu di depan. Oh, di belakang guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Syahuddin MA, dan kepada seluruh jamaah yang Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi penuh barokah ini kita bisa berkumpul bersama, berwajah rutinitas pengajian kita Kuliah Subuh Sabtu Kelurahan Kebagusan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini mendapat rahmat, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita, panjang umur yang barokah, luaskan rezeki yang melimpah, sehat walafiat, anak istri cucu soleh dan solihah, warga sakinah mawaddah warahmah. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Jakarta pada beberapa hari ini udah kayak puncak. Jadi Sabtu Minggu bapak-bapak gak usah kayak ke puncak. Kenapa? Kak Ambil juga udah dingin banget. Di kamar kita udah dingin banget, ini dinginnya sama. Alhamdulillah, cuaca yang sedang ekstrim ini mudah-mudahan menjadi cuaca yang penuh dengan barokah. Yang usaha Allah lancarkan segala urusan usahanya, diberkahkan, panjang umur, sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bisalawatillah Rasulillah an-najid dan syafa'atallahu fi yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mendapat syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khususnya besar Raja berkurun dari muslimat mu'minin mu'minat alaihim wa syai'u lillahil qumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dahrin amin. Thumma i'lam anna asla zuhdi al-ijtinabu 'anil maharimi kabiriha wa saghiriha. Kembali kita membahas, ketahuilah ini masih pernyataan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan bahwasanya ilam anna asla zuhdi, bahwa pokok zuhud itu terbagi menjadi 3. Kalau bapak-bapak ingat dulu, enggak dulu sih, berapa bulan yang lalu di Masjid Al-Masyhuriyah, al-ijtinabu 'anil harimi kabiriha wa saghiriha, telah kita membahas pokok zuhud yang pertama. Asal zuhud yang pertama itu yaitu adalah menjauhi dari perkara yang haram, baik yang kecil maupun yang besar. Kita makan babi takut, makan anjing takut, tapi para pejabat korupsi kagak takut. Secara hukum sama-sama haram. Alhamdulillah kalau kita mah korupsi apa yang dikorupsi nggak ada. Makanya anggaran gede segala macam pemerintahan kita supaya terorganisir. Dan kemudian yang kedua, pokok zuhud yang kedua itu wa ada jami'il faraidi yasiriha wa asiri. Nah kita bahas satu-satu, udahnya 15 menit doangan, sekenanya sedapatnya, kalau kelewatan colek satu Yunus. Iya. Yang kedua itu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yasiriha wa asiriha, baik yang mudah dan juga yang sulit. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak, dalam menjalankan perintah Allah ada yang mudah, ada yang sulit nggak? Ada. Sekarang yang mudah dulu, yang mudah apa kira-kira? Wah betul, sedekah udah. Tabasamu sedekah, senyum sedekah. Tahlilatin sedekah, sedekah. Ibadah. Sekarang ibadah yang wajib berat apa enggak? Mudah apa susah? Mudah, susah tergantung orangnya. Ya kalau misalnya Haji Salahuddin, Haji Asif, Haji Ali, 5 waktu mah perang udah biasa. Kenapa? Karena dia melaksanakan ibadah itu hatinya karena cinta, pergi. Yang kedua karena kebutuhan, model saya kebutuhan dah. Kenapa hati saya belum tenang kalau belum sholat, berasa punya utang. Jadi kenapa? Supaya ibadah lancar. Kayak model saya dah, sehingga saya juta orang dah. Kalau saya karena kebutuhan mungkin belum tenang kalau belum ibadah. Mudah, dibilang mudah ya enggak, dibilang sulit ya juga enggak. Kenapa? Karena bisa, karena biasa, karena dipaksa dulu, bisa karena dipaksa. Tapi kalau misalnya nanti Ramadan, puasa nggak makan nggak minum, berat berarti nggak biasa. Maka ada puasa dari mulai Rajab, Sya'ban, Senin, Kamis, Ayyamul Bid supaya dilatih. Maka saya belum tadi mengatakan bahwa dalam menjalankan ibadah itu ada yang berat dan ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi kalau kita derajatnya itu sangat dekat kepada Allah, nggak ada ibadah yang berat. Kayak Haji Ali misalnya tiap malam ziarah, bagi yang biasa puyeng, subuh-subuh pulang. Ya, nggak ngantuknya udah bagus. Lah model kita bisa jumusrok. Kalau ziarahnya jam 1 jam 2 malam, ya kita ziarah keseringan habis isya, habis maghrib baru jalan. Tergantung kebiasaan. Mudah-mudahan saya kira orang kuliah subuh. Bagi bapak-bapak, kuliah subuh gampang, kuliah subuh diambil gampang, ahad gampang, Sabtu bahkan biasa. Coba bagi orang yang sholat kagak, sholat jarang-jarang,
ketemu Allah jarang-jarang, majlis taklim jarang-jarang, sebangun subuh, masya Allah, wah wilayah perang dunia ketiga rasanya belum biasa. Oleh karena itu dibiasakan untuk mengikhlaskan diri kita, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka kaitannya dengan adat. Adat itu bahwa akhlak itu kemuliaan seseorang sebab ibadah. Kalau adat itu kemuliaan seseorang sebab belajar. Kita belajar jadi beradab, kita berakhlak, ibadah kita menjadi bagus, dan ibadah kita penuh dengan keikhlasan. Li'anna man la taubata lahu la tusihhu lahul inabah. Bagi siapapun manusia yang seandainya dia wafat tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusihhu lahul inabah, maka tidak sah dia kembali kepada Allah. Inabah itu kembali kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, dan kembali taat kepada Allah. Pertanyaannya, sebesar apapun dosa manusia, segede gunung gede, seluas laut ke, setinggi sampai langit ke dosa, kira-kira kalau tobat diampuni enggak? Diampuni. Kalau tobat, kalau kagak, kalau dia nggak tobat diampuni apa enggak? Nah, kalau kita nggak tobat, yang menjadi penolong kita amal soleh selama hidup. Maka kata Syekhul Qadir, mumpung ada waktu, kita masih hidup bernapas aktivitas, jangan lupa taubat. Kenapa? Karena dalam hadis Imam Muslim dalam kitab hadisnya bahwa Sarah Ibnu Muslim Ibnu Hajjaj artinya aja, ketika manusia memiliki dosa-dosanya sampai setinggi langit, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dia menyesali apa perbuatan yang telah dia buat, setiap harinya diisi kebaikan dan penuh kebaikan, dosa yang setinggi langit habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, bersegera engkau menuju ampunan Allah. Jadi kita kalau nggak sholat, yang rugi kita Allah. Oh, kita di sini orang-orang soleh semua. Yang nggak sholat, yang rugi kita. Nggak sedekah, yang rugi kita. Nggak puasa, yang rugi kita. Allah mah nggak ada rugi-ruginya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sampaikanlah Muhammad kepada umatmu, bersegeralah menuju ampunan Allah. Maksudnya kita banyak istighfar, banyak tobat supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Keuntungan bagi orang yang mendapat ampunan Allah, wa jannatu adl samawati wal ardh. Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita pada hari ini ikhlas ridho dalam menjalankan ibadah kepada Allah, baik yang mudah, baik yang sulit, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ikhlasilah karena Allah, diterima seluruh amal ibadah kita, diterima taubat kita, dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.